Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kita kali ini, kita akan belajar pendidikan agama Islam dengan tema ketika bumi berhenti berputar. Materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 6 semester 1 kurikulum 2013. Mari kita awali dengan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Birahmatika ya arhamar rahimin. Semoga pembelajaran kita pada video kita kali ini diberikan kemudahan dan kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Materi pelajaran kita dengan tema ketika bumi berhenti berputar, kita akan mempelajari 3 materi inti, yaitu apa sih makna dari hari akhir, kemudian hikmah mempercayai hari akhir, dan yang ketiga adalah tanda-tanda hari akhir. Tujuan dari pembelajaran kita kali ini, yang pertama, setelah mempelajari video ini, para peserta didik dapat meyakini adanya hari akhir sebagai implementasi dari pemahaman rukun iman. Yang kedua, peserta didik memiliki perilaku yang mencerminkan iman kepada hari akhir. Dan yang ketiga, memahami hikmah beriman kepada hari akhir yang dapat membentuk perilaku akhlak yang mulia. Mari kita amati. Perhatikan bumi yang kita pijak senantiasa bergerak berputar walaupun kita tidak merasakannya. Hal itu bisa kita buktikan dengan pergantian siang dan malam. Andai bumi berhenti berputar, maka jika siang, maka terus akan siang, dan jika malam, di bagian bumi yang gelap atau malam akan malam terus, tidak berganti. Lalu apa yang terjadi ya jika bumi berhenti berputar? Di belahan bumi yang gelap bisa jadi akan membeku, sementara di belahan bumi yang terang atau sedang panas bisa jadi akan mengering, yang tentu saja kehidupan juga akan mati. Nah, mari kita amati kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita. Ada gunung meletus, ada peristiwa banjir, apalagi di musim hujan. Sering sekali kita mendengarkan berita tentang banjir. Ada juga kebakaran, seperti yang baru saja terjadi. Kemarin di Balikpapan, di Karanganyar terjadi kebakaran. Juga ada terjadi gempa bumi atau tanah longsor. Bayangkan jika kita terjebak dan mengalami hal seperti pada gambar. Maka boleh jadi sebagian dari harta kita akan rusak, atau bahkan nyawa manusia bisa melayang atau meninggal. Mari kita membaca. Silakan sejenak kita membaca tulisan yang ada di layar ini. Indonesia adalah negara kepulauan yang banyak memiliki gunung, dan banyak di antara gunung api tersebut meletus yang menyebabkan warga kehilangan tempat tinggal dan mata pencaharian. Ketika gunung api akan meletus dahsyat, ditandai hewan-hewan buas turun dari gunung.
Masyarakat diungsikan ke daerah yang lebih aman, jika tak mengungsi akan berbahaya. Gunung api meletus memuntahkan banyak material batu-batu besar dan kecil serta awan panas yang mematikan. Misalnya, orang tua Udin telah menjadi korban awan panas gunung api. Udin selamat karena sedang berada di kota bersama pamannya. Orang tua Udin tak sempat mengungsi karena awan panas yang keluar dari kawah gunung api sangat cepat datangnya. Ketika pemerintah sudah menyatakan aman, Udin dan pamannya melihat desanya yang sudah hancur. Udin melihat rumahnya sudah rusak dan jenazah kedua orang tuanya sudah dibawa petugas ke rumah sakit kabupaten. Ladang orang tua Udin sudah hancur tertutup batu-batu. Ayam jago kesayangannya pun sudah mati. Udin menangis meratapi kedua orang tua dan desanya yang hancur. Kini, Udin yatim piatu. Awan panas yang keluar dari gunung api telah merenggut nyawa orang tuanya. Ternyata, awan panas sangat mematikan. Banyak orang menjadi korban awan panas gunung yang sedang meletus. Dahsyatnya gunung meletus merupakan kiamat sugro atau kecil bagi manusia. Apa sih makna dari hari akhir itu? Hari akhir atau hari kiamat adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Pada hari akhir itu, seluruh manusia meninggal dunia. Tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang hidup. Tiap manusia harus mempertanggungjawabkan tiap amal perbuatan yang dilakukan ketika hidup di dunia. Nah, peristiwa hari akhir telah banyak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya di dalam surah Al-Qari'ah. Dengarkan baik-baik cara membaca surah Al-Qari'ah dan resapi artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. Perhatikan artinya baik-baik. Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal Qari'ah, apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal qari'ah, dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth, pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية.
Perhatikan arti lanjutan surah Al-Qari'ah berikut. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ. Maka adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan, senang. Wa amma man khaffat mawazinuh. Dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, fa ummuhu hawiyah. Maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya. Dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Narun hamiyah, yaitu api yang sangat panas. Anak-anakku, kiamat itu dibagi menjadi dua, yaitu kiamat kubro dan kiamat sugro. Kiamat sugro ialah kiamat yang hancurnya alam di sekitar kita, namun hanya sebagian. Misalnya, ada gunung meletus, gempa bumi, tsunami, air bah, atau banjir. Nah, pernahkah kalian mendengar berita-berita tentang gunung meletus, gempa bumi, tsunami, atau banjir? Nah, coba ceritakan ya. Kiamat sugro bisa saja terjadi karena ulah manusia itu sendiri. Contoh, misalnya ketika kita sering buang sampah sembarangan, maka bisa menyebabkan banjir. Ketika kita sering menggunduli hutan, bisa jadi akan menyebabkan tanah longsor dan akan merusak perkampungan yang ada di sekitarnya. Contoh seperti banjir karena gundulnya hutan yang ditebang oleh manusia. Ada juga kematian yang ada di sekitar kita. Sekarang sering sekali kita mendengar berita kematian yang disebabkan oleh virus corona yang sedang mewabah di negara kita. Nah, supaya kita bisa menghindari terjadinya musibah kiamat kecil ini, kita bisa melaksanakan pencegahan seperti tidak menebang hutan, tidak membuang sampah sembarangan, dan juga untuk menghindari wabah dan penyakit, kita bisa menerapkan protokol kesehatan seperti menggunakan masker, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan. Nah, contoh yang ketiga adalah kecelakaan lalu lintas. Kita bisa juga semaksimal mungkin menghindari kecelakaan lalu lintas dengan mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada di sekitar kita ketika melewati jalan. Memakai helm adalah salah satu upaya menghindari agar kalaupun seandainya kita terjatuh, kita bisa selamat. Yang berikutnya adalah kiamat kubro. Apa sih kiamat kubro itu? Ialah kiamat besar. Artinya hancurnya alam semesta beserta isinya. Bumi, langit, bintang, bulan, semuanya akan saling bertabrakan sehingga hancur. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan gambaran hancurnya alam semesta pada surah Al-Zalzalah. Dengarkan baik-baik ya.
Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha, yang artinya apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban berat yang dikandungnya, yaitu isi dari perut bumi yang berupa magma yang sangat panas. Nah, bagaimanakah sikapku? Aku meyakin bahwa datangnya hari kiamat itu pasti terjadi, baik kiamat sughra maupun kiamat kubro. Ada tanda-tanda hari kiamat. Yang pertama, banyak ulama muslim yang wafat. Sering kita dengarkan, Habib ini meninggal, Kiai ini meninggal, dan banyak lagi ustadz-ustadz yang sangat terkenal, yang ilmunya banyak, meninggal dunia. Yang kedua, ilmu agama tidak dianggap penting. Sulit sekali mengajak anak-anak kita untuk mengaji, mempelajari ilmu-ilmu agama seperti fikih, akidah, dan salah satunya pendidikan agama Islam ini. Kemudian yang ketiga, maksiat makin terang-terangan dan kejahatan di muka bumi makin merajalela. Setiap hari kita mendengarkan berita di televisi, banyak sekali terjadi pembunuhan, banyak sekali terjadi kejahatan-kejahatan yang dilarang oleh agama maupun dilarang oleh negara. Kemudian banyak laki-laki yang perilakunya menyerupai perempuan atau sebaliknya, ya, laki-laki tapi gerak-geriknya kayak perempuan atau bahkan pakaiannya menggunakan pakaian perempuan. Atau sebaliknya, ini perempuan tetapi dia berperilaku dan berpenampilan seperti laki-laki. Nah, kalian pernah dengar istilah LGBT nggak sih? Nah, coba kalian cari tahu apa sih LGBT itu? Nah, semakin banyak LGBT yang bertebaran, maka tanda semakin dekatnya hari akhir. Kemudian banyak terjadi peperangan dan kerusakan atau kerusuhan di muka bumi ini. 5 ini adalah salah satu dari tanda-tanda kecil dari kiamat. Berikutnya kita masuk pada tanda-tanda besar hari kiamat. Apa itu? Yang pertama adalah munculnya Dajjal. Apa itu Dajjal? Dajjal adalah musuh dari orang-orang yang beriman yang kelak akan muncul untuk membujuk manusia agar mengikutinya menjadi orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah Dajjal muncul, maka akan diturunkanlah Nabi Isa alaihi salam. Kemudian yang ketiga, tanda-tanda besar dari kiamat itu adalah munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Bagaimanakah bentuknya Dajjal? Bagaimanakah bentuknya Ya'juj dan Ma'juj? Tidak ada yang tahu. Gambarannya adalah dua makhluk ini ketika melewati sebuah daratan, maka dia akan merusaknya. Ketika ia melewati sungai, maka mereka akan meminumnya sampai habis. Sehingga mereka akan berjalan di muka bumi dengan menebarkan kerusakan dan ketakutan. Kemudian yang keempat adalah terbitnya matahari dari barat. Sekarang kita bisa melihat mentari yang terang terbit dari timur. Kelak ketika kiamat sudah dekat, maka matahari akan berubah porosnya terbit dari barat. Sehingga
cuaca tidak lagi stabil, kemudian pergantian siang dan malam, waktu dan seterusnya akan terpengaruh. Kemudian yang kelima, akan keluar binatang melata dari perut bumi yang bisa berbicara layaknya manusia. Nama-nama hari akhir dalam Al-Quran, Allah menyebutkan nama hari akhir dengan banyak sekali sebutan, seperti As-Sa'ah, Yaumul Ba'ats, Yaumuddin, Yaumul Hasrah, Yaumul Fasl, Yaumul Jama', Yaumul Hisab, Yaumul Wa'id, Yaumul Waqi'ah, Al-Haqqah, Yaumul Azifah, Al-Qari'ah, Al-Ghasiyah, Yaumul Fatih, Yaumut Talaq, dan masih banyak lagi nama-nama yang Allah gunakan untuk menyebut hari akhir. Anak-anakku semua, perhatikan. Setelah kita meninggal, ternyata tidak selesai perjalanan hidup kita. Silakan kalian perhatikan perjalanan menuju akhirat. Diawali dari Yaumul Qiyamah atau proses kematian dari manusia. Kemudian ia menunggu di alam kubur. Setelah itu tibalah Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats adalah hari kebangkitan. Setiap manusia akan bangkit dari kuburnya, bukan seperti zombie ya, tapi bangkit dari kuburnya seperti tanaman yang baru tumbuh dan bangkit dengan bentuk sesuai dengan amal perbuatannya. Ada yang bangkit dengan keadaan yang sangat tampan, atau yang perempuan sangat cantik karena amal perbuatannya yang baik. Ada yang bangkit dengan telanjang, kemudian wajahnya seperti wajah tikus. Kenapa? Karena semasa hidupnya dia sering mencuri, bahkan mungkin korupsi. Kemudian setelah itu kita tibalah Yaumul Mahsyar, hari di mana semua dikumpulkan. Kemudian setelah semuanya dikumpulkan, tiba waktunya Yaumul Hisab atau Yaumul Mizan, hari perhitungan. Siapa yang amalnya lebih berat, amal kebaikannya, maka dia akan masuk ke dalam surga. Sedangkan bagi yang amal ibadahnya ringan, sedangkan dosanya lebih berat, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Maka kita harus memperbanyak amal ibadah kita dengan cara selalu berbuat baik kepada kedua orang tua kita, selalu patuh dan hormat kepada guru, rajin bersedekah ketika memiliki kelebihan rezeki, sholat 5 waktunya dijaga, rajin membaca Al-Quran agar supaya pundi-pundi amal soleh kita semakin baik dan semakin banyak, dan menghindari setiap yang menimbulkan dosa seperti menonton tayangan atau video yang tidak menutup aurat atau video yang tidak pantas, apalagi pornografi. Naudzubillah min dzalik, dosanya sangat besar. Juga tidak berkata dengan perkataan yang tidak sopan, yang bisa menyakiti hati orang tua kita, guru kita, teman kita, sehingga senantiasa kita berkata dengan perkataan yang santun. Nah, setelah itu tibalah Yaumul Jaza, surga atau neraka. Kalian pilih surga atau neraka? Kalau Bapak sih pasti pilih surga, makanya semangat dalam menjalankan setiap kebaikan.
Nah, apa sih hikmahnya ketika kita sudah yakin nih dan percaya kepada hari akhir? Yang pertama, hikmahnya adalah kita bertambah yakin dengan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita bertambah semangat mengerjakan setiap amal kebaikan. Dan yang ketiga, kita menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah, seperti berkelahi, menggunakan obat-obat seperti narkoba, ya, minum-minuman keras, tahu minuman keras yang memabukkan, mencuri atau memfitnah teman dan lain sebagainya yang dilarang oleh agama dan juga dilarang oleh negara kita. Yang keempat, kita senantiasa bersikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Karena setiap amal kebaikan kita, semua perbuatan baik yang disaksikan oleh orang lain atau tidak, kita akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika di Yaumul Jaza. Yang kelima, selalu waspada dan menjaga lingkungan di sekitar kita, baik rumah maupun sekolah, agar tidak terjadi kiamat kecil seperti bencana banjir, longsor, kebakaran, bahkan mungkin kematian yang disebabkan oleh wabah. Yang keenam, tidak menunda-nunda dalam melakukan amal kebaikan, ya, seperti melakukan sholat 5 waktu, mengerjakan PR, dan kebaikan-kebaikan yang lainnya dikerjakan dengan penuh semangat, tepat waktu, dan dengan ikhlas tentunya. Nah, anak-anakku semuanya, itulah materi pelajaran pada video kita kali ini tentang ketika bumi berhenti berputar. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.